saya Sri Nopita dengan NPM 2022100048. Perkenalkan, nama saya Sri Nengsi dengan NPM 2022100045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Ilmu Sosial Budaya Dasar kelas 2B PGSD Universitas Majalengka dengan dosen pengampu Ibu Ani Rosida SPD MPD. Dalam video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai modernisasi dan globalisasi. Untuk pengertian modernisasi akan disampaikan oleh saya sendiri, Sri Nopita, selaku moderator sekaligus pemateri. Untuk pengertian globalisasi akan disampaikan oleh teman saya, Sri Nengsi, sebagai pemateri. Langsung saja, saya Sri Nopita akan membahas tentang modernisasi. Pengertian modernisasi. Modernisasi merupakan perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Suatu proses perubahan di mana masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Kemudian, ciri-ciri manusia modern. Pertama, memiliki sikap yang menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk berubah. Kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai diri sendiri. Ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Keempat, memiliki perencanaan dan perorganisasian. Kelima, menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima haruslah sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Kemudian, syarat-syarat modernisasi. Syarat modernisasi menurut Surjono Sukanto. Pertama, yaitu cara berpikir ilmiah. Kedua, sistem administrasi negara yang baik dan mewujudkan birokrasi. Ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan berpusat pada suatu lembaga seperti BPS, yaitu Badan Pusat Statistik. Keempat, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Kelima, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan pribadi atau golongan. Kemudian, sikap mental. Kebudayaan suatu masyarakat dapat menjadi pendorong sekaligus menghambat proses modernisasi. Karena itu, sikap mental dan nilai budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong proses modernisasi yaitu rajin, tepat waktu, dan berani mengambil resiko. Kemudian, gejala-gejala modernisasi. Untuk gejala modernisasi yang pertama, yaitu pada bidang budaya, ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Kedua, pada bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak asasi manusia. Yang ketiga, pada bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Yang keempat,
keempat pada bidang sosial, ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas seperti kelas menengah dan kelas atas. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Ningsih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya Sri Ningsih akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang globalisasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Sri Novita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang kedua. Langsung saja, saya akan menyampaikan tentang globalisasi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Yang kedua, proses terjadinya globalisasi. Banyak sejarawan yang menyebutkan globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini dapat dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal, interaksi antar bangsa di dunia selama berabad-abad. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di Indonesia. Di dunia. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Selanjutnya, gejala modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya penemuan dalam bidang teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Contohnya, penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi, penemuan alat transportasi, dan penemuan peralatan kantor. Contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia melibatkan negara-negara lain. Dalam banyak proyek pengembangan ilmu pengetahuan seperti penelitian-penelitian, beasiswa, dan industri pendidikan, negara-negara lain banyak terlibat baik dari segi pembiayaan maupun segi pengadaan fasilitas. Yang kedua, bidang ekonomi. Upaya-upaya agar kehidupan ekonomi dapat mendukung modernisasi antara lain adalah sebagai berikut. Pengembangan persaingan, memberdayakan pengusaha kecil, dan mengembangkan hubungan kemitraan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam modernisasi ekonomi adalah meningkatnya taraf hidup, terlepas dari ketergantungan terhadap orang lain, dan peningkatan produksi barang-barang industri dan jasa.
Yang ketiga, bidang politik. Di Indonesia, modernisasi politik mengalami perkembangan pasang surut. Perkembangan itu dimulai dengan bentuk demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Keberhasilan pembangunan politik semakin menetapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, menetapkan perkembangan organisasi sosial, kesadaran berpolitik rakyat. Namun, pendidikan politik pun harus lebih ditingkatkan agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan yang keempat, bidang agama. Masyarakat di Indonesia sering dikatakan sebagai masyarakat yang religius karena warga masyarakatnya hidup dengan berpedoman pada kaidah-kaidah agama yang dijamin dan dikuatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sehingga akan terdapat keseimbangan dalam membangun kehidupan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Yang pertama, urbanisasi. Modernisasi dan globalisasi melahirkan kembali industrialisasi dalam bentuk yang lebih maju dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota. Beberapa penyebab terjadinya urbanisasi adalah adanya daya tarik tertentu di kota seperti daya tarik ekonomi, daya tarik sosial, daya tarik pendidikan, dan daya tarik budaya. Dengan adanya urbanisasi, penduduk kota semakin bertambah. Dengan begitu, timbullah permasalahan baru baik di kota maupun di desa. Antara lain, semakin berkurangnya penduduk desa, banyak sawah yang terbengkalai, hasil panen menurun, tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, muncul pengangguran di kota, dan kriminalitas dan perilaku menyimpang lainnya meningkat di kota. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi antara lain sebagai berikut: menurunnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, dan rendahnya mobilitas sosial. Yang ketiga, pencemaran lingkungan alam. Pencemaran lingkungan hidup memiliki andil yang besar terhadap rusaknya lingkungan, seperti tanah, udara, air, lingkungan tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Keadaan demikian akan menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, erosi atau abrasi pantai, hujan asam, polusi udara, dan pemanasan global. Selanjutnya, kriminalitas. Yang keempat, kriminalitas. Salah satu dampak modernisasi dan pembangunan adalah meningkatnya kriminalitas atau tindak kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembangunan atau modernisasi yang dilakukan negara sedang berkembang seperti Indonesia ini seringkali memunculkan masalah-masalah sosial seperti menipisnya rasa kekeluargaan, meningkatnya sikap individualis, meningkatnya tingkat persaingan, dan meningkatnya pola hidup konsumtif. Yang kelima, lunturnya ekstensi jati diri bangsa.
Globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antar negara tentu berdampak pada ekstensi jati diri bangsa itu sendiri. Kita ambil beberapa contoh, yaitu berkembangnya internet menyebabkan arus informasi dapat dinikmati oleh seluruh warga dunia dengan mudah tanpa dapat dikontrol oleh negaranya. Yang kedua, di bidang ekonomi, masuknya perusahaan-perusahaan multinasional telah mematikan perusahaan dan usaha-usaha masyarakat. Selanjutnya yaitu tantangan masa depan. Dampak modernisasi dan globalisasi yang terjadi dalam masyarakat tentu saja juga akan berpengaruh pada kita sebagai anggota masyarakat dan lebih luas sebagai bangsa Indonesia. Modernisasi dan globalisasi merupakan tantangan bagi masa depan bangsa kita. Yang pertama, pengetahuan kita tentang hal-hal global dapat meninggikan kesadaran dan kesetiaan kita terhadap hal-hal lokal. Yang kedua, beberapa kelompok religius dan etnik berusaha mencegah terjadinya globalisasi. Dan yang ketiga, komunikasi global berarti bahwa sekarang sulit bagi orang untuk tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh kejadian-kejadian di dunia. Semacam itu turut bertanggung jawab terhadap peningkatan gerakan anti globalisasi terutama di kalangan anak muda. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang globalisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu modernisasi merupakan suatu proses perubahan di mana masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Modernisasi dapat terwujud apabila masyarakat memiliki individu yang mempunyai sikap modern. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi yang lain. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.